Gimana sih caranya supaya aku bisa cepet kaya? Aku kan juga pengen di rumah di Andara, terus tetangga sama Rafathar, masuk ke circle pergaulannya Rafathar. Aku kan juga pengen bisa pakai jam Rolex 10 biji pas lebaran. Gimana sih caranya kaya? Gimana sih caranya supaya aku bisa cepet kaya? Aku kan juga pengen di rumah di Andara, terus tetangga sama Rafathar. Katakanlah kamu pengen kaya supaya kamu bisa merdeka finansial. Apa sih pengertian dari merdeka finansial itu sendiri? Kali ini aku akan ngerangkum isi podcastnya Naval Rafikan yang judulnya How to Get Rich. Kenapa aku ngebahas podcast ini? Karena dari podcast ini aku belajar hal lain tentang pensiun dini dan perspektif lain soal uang selain sebagai bentuk flexing para selebgram. Gimana caranya kaya? By Naval Rafikan. Definisi. Pertama, pengertian kaya itu apa sih? Apakah kaya itu berarti punya mobil sport? Atau pengertian kaya itu kalau kita bisa masuk ke circle pergaulannya Rafathar? Kaya yang dimaksud di sini adalah saat dimana bisnis atau aset tetap bisa menghasilkan meskipun kita sedang tidur. Terus, tujuan. Kenapa sih semua orang tuh pengen cepet kaya? Kaya itu kan identik sama uang. Uang itu identik sama sesuatu yang negatif. Uang juga identik dengan matre. Matre itu jahat. Jahat itu pelakor. Tujuan kaya di sini adalah untuk menyelesaikan masalah keuangan kita. Uang memang tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup kita, tapi uang bisa menyelesaikan masalah keuangan kita. Kenyataannya, banyak perceraian di muka bumi ini terjadi gara-gara pelakor. Banyak perceraian di muka bumi ini terjadi karena masalah uang. Kemudian tujuan yang lainnya adalah biar bisa pensiun dini. Pensiun itu bukan berarti terus kita nggak ngapa-ngapain, rebahan, terus scrolling TikTok seharian. Pensiun dini yang dimaksud di sini adalah untuk mendapatkan kebebasan. Kebebasan supaya kamu nggak perlu berada di tempat yang nggak kamu inginkan. Jadi kamu nggak perlu datang ke nikahan mantan. Jadi kamu nggak perlu menghabiskan waktu 2-4 jam setiap hari untuk macet-macetan di jalan. Kebebasan untuk tidak perlu melakukan hal yang tidak ingin kamu lakukan. Kayak kamu nggak perlu setiap hari bangun jam 5 pagi. Dan nggak perlu ngaduk bubur sebelum makan. Tujuan kaya di sini adalah bukan supaya kamu bisa pakai jam Rolex 10 biji pas lebaran. Katanya, untuk jadi kaya kamu harus beruntung. Di blognya Mark Andreessen, ada 4 jenis keberuntungan. Yang pertama itu keberuntungan acak. Acak septriansa. Keberuntungan yang terjadi di luar kendali kita. Kaya takdir. Tidak semua orang bisa terlahir sebagai Rafathar. 2. Keberuntungan yang berasal dari kerja keras. Kalau kita kerja keras, dan itu kita lakukan secara konsisten, maka kita bisa menciptakan keberuntungan untuk diri kita sendiri. 3. Keberuntungan yang datang dari persiapan. Kalau kita punya keahlian, terus kita punya pengetahuan kapan keberuntungan itu akan datang, jadi di saat keberuntungan itu datang, kita sudah siap. Keberuntungan dari karakter kamu yang unik. Apabila kamu punya karakter unik, brand yang unik, pola pikir yang unik, maka kamu bisa menciptakan keberuntungan untuk diri kamu sendiri. Terus, gimana caranya biar kita bisa beruntung? Caranya yaitu adalah dengan bangun karakter unik, lalu bangun reputasi. Reputasi di sini dimaksud adalah bisa dipercaya, bisa diandalkan, loyal. Jadi para pelakor dan pebinor harap melipir. Kamu harus eksentrik supaya kamu bisa menarik perhatian. Contohnya bonge, karena style yang unik, makanya bonge bisa menarik perhatian orang. Atau contoh lainnya itu Elon Musk. Elon Musk pernah bilang pengen beli Twitter, terus nggak jadi. Terus kemarin dia bilang lagi mau beli MU. Elon Musk ini lama-lama kayak gebetan, sukanya PHP-in orang. Kau atur aja lah, Lon. Extreme people get extreme results. You can be normal and expect abnormal returns. Contohnya gini, gue habis nonton Endgame-nya Pak Gita Wirjawan sama Aldi Haryo Pratomo, CEO-nya GoPay. Mungkin kalau ngeliatnya sekarang, wah enak ya jadi CEO. Di awal karirnya dia, wah gila sih. Dia keliling Asia Tenggara buat nyari lembaga keuangan mikro di negara miskin atau negara berkembang supaya bisa dapat pinjaman dari Amerika. Dia kasih contoh, misalnya ada orang di Afrika butuh uang $200 buat beli kambing. Orang-orang di Amerika akan nyumbang ke yayasan ini buat disalurin ke orang yang ada di Afrika tadi. Dia meninggalkan pekerjaan konsultannya di San Francisco buat keliling Asia Tenggara. Literally ngeteng naik motor, datengin orang satu persatu selama 18 bulan. Dan itu dilakukan sendiri. Orang gila mana yang udah kerja di Amerika, tapi mau keliling Asia Tenggara,
ngepeng naik motor, sendiri pula. Karena yang dilakukan bukan sesuatu yang normal orang lain lakukan, maka pencapaian dia sekarang pun bukan pencapaian yang orang-orang normal dapatkan. Jadi kalau tiap hari kamu kerjanya rebahan, jangan ngeluh, kok hidup aku gini-gini aja ya. Play stupid games, win stupid prize. Jadi untuk para SJW di luar sana, yang kerjanya berantem mulu di Twitter, apalagi berantem sama orang buat ngebelain artis idola, yang artisnya aja mungkin nggak perlu dibela. Si artis bahkan nggak tahu kalau kamu itu ada di muka bumi ini. Bisa nggak sih aku tajir melintir dengan kerja kantoran? Menurut podcast ini, kamu nggak akan kaya dengan menyewakan waktu kamu. Katakanlah meskipun kamu dokter atau pengacara, yang gajinya termasuk besar. Kenapa? Karena input sama dengan output. Di saat kamu tidur, kamu tidak menghasilkan. Di saat kamu pensiun, kamu tidak menghasilkan. Di saat kamu liburan, kamu tidak menghasilkan. Kamu harus punya aset atau kepemilikan bisnis supaya bisa merdeka finansial. Kamu bisa kaya kalau kamu bikin perusahaan sendiri atau jadi investor, di mana input tidak berbanding lurus dengan output dan tidak berbanding lurus dengan waktu. Terus, apalagi yang perlu dilakukan supaya bisa merdeka finansial? Di saat pendapatan kamu naik, gaya hidup kamu jangan ikutan naik. Contohnya, aku pernah dengar di podcastnya Raditya Dika ngomongin soal keuangan sama seorang financial planner. Si financial plannernya ini pernah punya klien pegawai bank. Si suami istri ini penghasilannya 7 juta, terus berencana beli mobil. Si financial plannernya nyaranin, kenapa nggak beli motor aja dulu? Tentu saja kliennya tersinggung. Terus kliennya kira-kira ngomong kayak gini, menurut Mbak, saya yang bekerja di sebuah bank swasta, nggak boleh beli mobil. Terus jawab, oke, katakanlah cicilan mobil 3 juta per bulan. 1 juta buat bensin, belum makan, dan belum lagi buat bayar kosan. Ternyata kliennya ini masih ngekos. Katakanlah buat bayar kosan 1 juta, sisa 2 juta untuk biaya hidup suami istri sebulan. Pertanyaannya, apakah cukup 2 juta untuk biaya hidup 2 orang? Yang kamu pengen adalah di saat pendapatan kamu naik, gaya hidup kamu tetap sama. Memiliki aset atau membangun bisnis pun tak seindah yang dibayangkan. Sama ini kalau ngedengar kata entrepreneur, yang ada di bayangan kita tuh sukses, keren, tajir melintir, bisa sering-sering jalan-jalan ke luar negeri, udah punya dana pensiun, dana buat pendidikan anak udah siap, dana buat nikahan anak udah siap, pada anaknya berumur 2 tahun. Jadi entrepreneur tuh enak dah pokoknya. Pada kenyataannya, jadi entrepreneur itu nggak seenak yang dibayangkan. Yang pertama, risikonya besar. Belum lagi kalau kamu jatuh, terus nyungsep, berdarah-darah tiap hari. Jadi entrepreneur itu harus terbiasa dengan banyak kegagalan. Terus katakanlah kalau misalnya kamu beruntung, terus kamu sukses. Proses itu biasanya bisa makan waktu 3, 5, 10, 15, atau bahkan 20 tahun. Lalu setelah kamu sukses, tiba-tiba datanglah saudara-saudara yang pertama kali kamu lihat seumur hidup kamu. Saudara dari silsilah kakek nenek buyut yang berbeda. Jadi entrepreneur itu tidak seindah feed Instagram para selebgram. Proses yang harus dilalui yaitu gak menghasilkan uang di awal, terus kehilangan uang, terus stres setiap saat, ditambah lagi banyak tanggung jawab. Baru kalau kamu beruntung, mungkin kamu sukses. Kalau enggak, ya gagal. Kemudian gimana sih cara supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan? Kasih ke masyarakat yang mereka inginkan, tapi masyarakat belum tahu caranya gimana dalam skala besar. Contohnya kayak Gojek. Terus buat sesuatu karena kamu pengen, ditambah kamu bisa membuatnya, dan kamu butuh. Terus kompetisi. Kamu berkompetisi dengan orang lain itu karena kamu meniru mereka. Kamu melakukan hal yang sama dengan yang orang lain lakukan. Jangan meniru. Setiap orang itu unik. Nggak ada yang bisa berkompetisi sama kamu dengan kamu menjadi diri kamu sendiri. Untuk keluar dari kompetisi, kamu harus otentik. Kemudian pilih industri di mana kamu bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama, bersama orang-orang yang bisa kamu ajak kerjasama dalam waktu yang lama. Untuk sukses, kamu harus bekerja sama dengan orang lain. Pilih orang yang bisa kamu percaya untuk jangka waktu yang lama. Kalau kamu nggak bisa bayangin kerjasama bareng partner bisnis kamu untuk seumur hidup kamu, jangan kerjasama bareng mereka, bahkan cuma untuk sehari. Mungkin ini juga bisa diterapkan buat nyari pasangan hidup. Kalau kamu nggak bisa membayangkan untuk hidup bareng sama orang ini untuk seumur hidup kamu, kenapa kamu masih sama dia? Kemudian pilih partner bisnis yang pintar, berenergi, dan loyal. Pilih yang pintar atau kamu berjalan ke arah yang salah. Pintar yang dimaksud di sini bukannya yang satu pintar terus yang lainnya bodoh, tapi tiap orang tuh pintar di bidangnya masing-masing. Pilih orang yang pintar di bidangnya. Berenergi, dia bisa memotivasi dirinya sendiri.
Capek kan kalau kamu harus geret-geret partner kerja kamu untuk melakukan kerjanya tiap hari? Delegasikan ke orang yang memang ahli di bidang itu, dan mereka mau melakukan hal yang kamu ingin mereka lakukan. Loyal, supaya kamu nggak ditusuk dari belakang. Loyal itu sesuatu yang mereka lakukan terlepas dari apa yang mereka katakan. Kalau seseorang memperlakukan pelayan restoran dengan buruk, tinggal tunggu waktunya dia akan memperlakukan kamu dengan buruk. Semakin seseorang menyatakan bahwa mereka itu beretika dan bermoral, kemungkinan besar kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Kemudian don't, hal-hal yang perlu kamu hindari. Jangan melakukan sesuatu yang ilegal, yang bisa membuat kamu masuk penjara. Jangan merusak reputasi kamu dengan melakukan sesuatu yang tidak beretika, seperti mencurangi partner bisnis kamu misalnya. Jangan lakukan hal yang membahayakan kesehatan kamu. Jangan mempertaruhkan semua modal dan tabungan di satu tempat yang sama. Kemudian untuk mencapai semua itu, kamu butuh tahu apa specific knowledge kamu. Specific knowledge adalah pengetahuan khusus yang kamu miliki, di mana kamu memiliki ketertarikan ke arah sana. Gimana cara menemukan specific knowledge? Kamu harus mengetahui talenta alami kamu. Rasa penasaran kamu ada di bidang mana? Terus passion kamu ada di mana? Nah, si Naval ini mencontohkan specific knowledge-nya dia adalah berhubungan dengan teknologi, marketing, analisa data, dan ngomong sama orang. Specific knowledge itu biasanya sesuatu yang kreatif, teknis, dan tidak bisa diautomatisasi. Dan biasanya sangat spesifik untuk setiap individu dan situasi. Specific knowledge ini nggak bisa dipelajari cuma dengan baca satu buku atau ikut satu seminar. Terus nggak bisa juga diprogram dengan algoritma sederhana. Cari tahu obsesi kamu ke arah mana. Kemudian hilangkan aspek komersial. Karena kalau kamu terlalu berorientasi sama aspek komersial, kamu nggak akan menemukan specific knowledge kamu. Kamu naturalnya di mana? Fokusin di sana. Kalau kamu nggak berusaha 100%, orang lain yang berusaha 100% bakal mengalahkan kamu. Yang perlu kamu pelajari, belajar menjual. Itu kayak marketing, persuasif, cara mempengaruhi orang, komunikasi, dan belajar membuat. Kalau kata Bill Gates, I'd rather teach engineer marketing than a marketing engineering. Contohnya Apple. Steve Wozniak yang membuat, Steve Jobs yang menjual. Read what you love until you love to read. Belajar dari hal-hal dasar, kayak matematika dan logika. Jadi kalau menerima informasi, kamu cek dan dicek dulu, ini informasinya fakta atau cuma opini orang. Aku jadi keinget sama dosenku dulu. Jadi waktu itu aku presentasi, terus aku bilang, ini dapur bersihnya, ini dapur kotornya. Terus dosen aku nanya, kenapa kamu bilang dapur kotor? Ya, aku jawab, iya soalnya kan ini cuma buat masak-masak yang kecil-kecil aja. Terus dosennya nanya lagi, iya kenapa kamu bilang dapur kotor? Emangnya kamu mau masak di dapur kotor? Bukannya semua dapur harus bersih. Terus di kesempatan yang lain, dosen yang berbeda, yang notabene suami dari dosen yang tadi, si dosen ini sedang menjelaskan sesuatu. Terus aku cuma diem, mendengarkan dan ngangguk-ngangguk doang. Lalu dosennya nanya, kamu dari tadi saya ngomong cuma iya-iya aja. Kalau saya bohongin kamu percaya? Dari situ aku belajar untuk cek dan dicek semua informasi yang aku terima. Apa iya informasi yang aku terima benar? Jangan-jangan yang selama ini aku yakinin benar, ternyata salah. Kalau kata Bruce Lee, aku nggak takut sama orang yang menguasai 1000 tendangan dan 1000 pukulan. Tapi aku takut sama orang yang mempelajari satu pukulan 1000 kali atau satu tendangan 1000 kali. Kalau aku takutnya bukan sama 1000 pukulan atau 1000 tendangan. Aku takutnya sama Opung Luhut. Skill penting yaitu membaca untuk mengerti fondasi dasar, menulis, aritmatika, matematika dasar, persuasi, cara ngomong ke orang lain, program komputer. Di saat kamu kira-kira udah tahu specific knowledge kamu butuh yang namanya leverage. Leverage ini kayak pengungkit yang mainan jungkat-jungkit. Di sini leverage terdiri dari 3. Yang 2, kamu butuh izin dari orang lain. Yang pertama tenaga kerja, orang yang mau ngikutin kamu. Memanage orang itu susah. Kamu harus punya skill leadership yang luar biasa. Akan lebih baik kalau kamu punya sedikit orang yang kerja sama kamu. Yang kedua, modal. Orang ngasih uang ke kamu. Mengatur uang cenderung lebih mudah dibanding mengatur orang. Supaya orang mau ngasih uang ke kamu harus mikul tanggung jawab. Kamu harus bisa diandalkan. Kamu mau mengambil resiko untuk gagal, dan resiko untuk malu. Semakin besar tanggung jawab kamu, semakin kecil kemungkinan kamu bisa digantikan sama orang lain. Untuk mendapatkan keberuntungan, kamu butuh leverage. Leverage yang ketiga adalah produk dan media.
di mana kamu tidak perlu izin dari orang lain. Produk yang tidak memerlukan biaya untuk memproduksi ulang produk tersebut. Kayak software dan media bakal tetap bekerja meskipun kamu lagi tidur. Contohnya kayak podcast, YouTube. Kemudian kamu mengkombinasikan 3 leverage tadi. Tenaga kerja bisa berupa teknisi, desainer, product developer. Modal bentuknya bisa berupa marketing, advertising, scaling. Kemudian code, media, konten, podcast. Kamu menggabungkan 3 kombinasi leverage ini. Best product. Kenapa sih produknya itu bisa dibilang yang terbaik? Itu kalau produk ini tersedia buat semua orang. Kemudian targetnya kelas menengah. Jadi, leverage yang lebih baik digunakan itu melalui code dan media. Pilih bisnis model yang punya leverage, scale ekonomi. Semakin banyak produksi, maka cost produksinya makin murah. 0 biaya reproduksi. Butuh waktu, karena kamu mungkin hanya menghasilkan sedikit per pengguna. Tapi sering berjalannya waktu, baru bisa menghasilkan. 3. Memiliki network effect. Pengguna baru akan menambahkan nilai kepada pengguna lama. Contohnya Google, Facebook, Twitter, YouTube. Kemudian yang nggak kalah pentingnya itu mengenai judgment atau pengambilan keputusan. Yang dimaksud pengambilan keputusan di sini adalah kamu tahu konsekuensi jangka panjang dari tindakan kamu untuk membuat keputusan. Judgment di sini kamu butuh pengetahuan dan pengalaman. Pengambilan keputusan terbaik itu kalau kamu tidak melibatkan emosi. Bahkan kata investor terbaik itu udah kayak robot. Semakin emosional seseorang, semakin buruk juga keputusan yang diambil. Delegasikan pekerjaan yang bisa didelegasikan. Delegasikan pekerjaan yang biaya per jamnya di bawah penghasilan kamu per jam. Kalau kamu pengen kaya, itu harus jadi prioritas utama kamu. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya, lagi males nih, pengen rebahan dulu sambil scrolling TikTok. Apa yang kamu kerjakan dan partner kerja kamu siapa, baru kemudian kamu kerja sekeras mungkin. Karena yang kamu lakukan itu sprint, bukan maraton. Kalau maraton bakalan capek banget. Jadi lakukan sesuatu secepat mungkin dan sabar dengan hasilnya. Apapun yang pengen kamu kerjain, ya kerjain. Kenapa nunggu? Toh kamu nggak nambah muda. Kamu bukan Nobita yang dari berpuluh-puluh tahun lalu sampai sekarang. Nobita masih anak SD. Hindari meeting, karena kalau meeting, kamu nggak punya waktu buat kerja. Bahkan si Naval ini nggak akan meeting kalau bukan masalah hidup dan mati. To do great things, you need free time and free mind. Kemudian kamu terus mendefinisikan ulang apa yang kamu kerjakan sampai kamu menjadi yang terbaik atas apa yang kamu kerjakan. Yang perlu diingat adalah semua ini adalah proses yang amat sangat panjang. Kamu harus temukan founder product market fit, produk yang konsumen inginkan, tapi kamu tetap bisa menjadi diri kamu sendiri. Gabungkan antara pekerjaan dan hobi. Karena proses sangat panjang, kalau kamu nggak suka melakukannya, kamu bakal capek di tengah jalan. Karena di saat kamu suka melakukannya, kamu nggak akan menganggap pekerjaan kamu sebagai beban, dan kamu akan dengan senang hati bekerja. Kesimpulannya adalah, untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu perlu tahu spesifik knowledge kamu apa, kemudian kamu tambah leverage, ditambah pengambilan keputusan yang baik, tanggung jawab, banyak membaca buat belajar, dan ingat semua proses ini butuh waktu yang gak sebentar. Pada setiap kemenangan, ada banyak kegagalan. Ini semua bisa makan waktu 3, 5, 10, atau bahkan 20 tahun. Kamu hanya perlu benar sekali. Benarnya sekali ini akan menutupi semua kegagalan-kegagalan kamu. Discover the thing you are uniquely good at. Aku ini berbakat secara unik di bidang apa sih? Jadi jangan nanya lagi gimana sih caranya cepet kaya. Bisa nggak sih kayak cepet? Bisa sih kayak cepet. Kalau kamu mau pesugihan, terus numbalin suami, istri, anak, tetangga kiri, tetangga kanan, tetangga julid. Katakanlah kamu sukses. Di saat kamu udah kaya, kamu udah jungkir balik, berdarah-darah, 3, 5, 10, atau 15 tahun, kamu sadar bahwa kaya adalah bukan hal utama yang kamu cari. Karena sebanyak apapun uang kamu nggak akan bisa membeli kesehatan, ketenangan pikiran, dan keluarga yang harmonis. Kesehatan fisik, kesehatan mental, dan keluarga atau support system adalah sesuatu yang harus kamu usahakan. Pada tahap awal di saat kamu belum memiliki uang, menghasilkan uang lebih banyak memang bisa memberi kamu kebahagiaan, karena itu bisa menyelesaikan masalah keuangan kamu. Tapi sampai pada titik tertentu, menghasilkan uang lebih banyak belum tentu bisa membuat kamu lebih bahagia. Jadi, uang tidak bisa membeli kebahagiaan kalau kamu memang sudah kaya raya.